kita periksa, akhirnya saya bilang, saya biasa kalau tidak tahan sakit, saya langsung bilang kita ke dokter. Dan biasanya kalau saya sudah mengatakan begitu, itu harus menambah tahan toh. Kami periksa di DMC, tidak dapat. Tapi seorang dokter pernah bilang saya, kalau periksa malaria jangan di satu tempat. Setelah periksa tempatnya, dia bilang periksa tempat lain lagi. Kemudian kita pergi periksa lagi di Kimia Farma. Di Kimia Farma mereka bilang Bapak nanti KBWA. Tapi kami tidak di WA, tapi saya di telepon. Saya bilang saya perasaan gitu. Nah Bapak malaria, tersiana, kemudian ada berapa yang tidak beres ya, termasuk kekentalan darah. Darah saya kental sekali, 26. Harusnya maksimal 15. Saya 26. Sangat kental dan sangat berbahaya untuk penyakit jantung. Kemudian kami konsultasi dengan dokter. Dokter tidak berani untuk memberikan saya obat. Dia bilang harus ke dokter jantung atau maksudnya saya tawarkan dokter yang biasa kami pergi. Ya, memang harus obat. Tapi puji Tuhan dokternya tidak ada. Jadi saya tidak mau menambah. Saya tidak mau pergi masuk untuk berobat. Karena itu harus diinfus. Dan saya pikir begini. Saya mau telepon ibu gembala saja karena ini saya tinggal saya terus nanti yang lain bosan kah atau apa kan. Saya pikir nanti saya pulang minggu depan kah atau kapan saya tidak tahu. Saya mau balik, bukan mau pulang, saya balik. Pulangnya kemana-mana kan. Saya mau balik kemudian apa. Tapi puji Tuhan, saya sudah persiapan cukup lama dari 1 minggu ini. Sudah pas mau sumantapkan Efesus pasal 3. Tapi sementara ini hampir bilang bukan itu. Akhirnya Yohanes pasal 10. Cocok semua lagu tadi ya. Bagaimana Ibu Delvi bilang, semoga khotbah besok cocok dengan lagu ini. Dan saya tidak menyesuaikan. Memang saya putuskan dari kemarin sebelum ada lagu ini. Yohanes pasal 10. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 10 ini bicara tentang gembala yang baik. Ini dalam rangka berbicara tentang gembala yang baik. Tapi di tengah-tengah itu kan kalau bicara gembala pasti ada domba toh? Dan Tuhan Yesus ini dipaksa oleh kelompok orang Yahudi untuk segera jangan bikin kita galau. Jangan bikin kami galau. Apakah engkau Mesias atau bukan? Sebenarnya Yesus bilang, sebenarnya sudah jelas dari perbuatan dari apa yang aku lakukan itu sudah jelas pertanyaan kamu, tapi kamu tidak mau menerima. Dan saudara, dan mereka seolah paksa dan Yesus berkata ya meyakinkan bahwa memang dialah Mesias dan orang Yahudi kecewa. Mereka bertanya, sebenarnya pertanyaannya itu bukan mengharapkan dia betul kok Mesias, karena masa Mesias miskin, Mesias seperti itu. Tapi saudara, akhirnya karena keputusan seperti itu dan muncullah ayat ini. Ayat 27 sampai 30 itu yang akan kita lakukan. Ayat 27 sampai 30. Kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Dalam hitungan yang ketiga kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, waktu kami baru datang dan melayani dan mulai diarohi, kemudian ada jemaat, kami senang sekali dengan lagu nyanyian kemenangan iman nomor 177 yang berjudul
senang berserah pada Yesus. Itu hampir selalu kami nyanyikan. Dan karena gembalanya suka, jemaatnya juga suka. Istri saya suka, anak-anak juga suka. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak sama masa, tetap Tuhanku lindunglah. Buhalis Engkau batu sama, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah ku yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini, senang berserah pada Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita merasa senang berserah kepada Yesus Kristus. Sudah sepatutnya kita merasa senang berserah pada Yesus. Pertanyaannya, mengapa senang berserah pada Yesus? Saudara, secara khusus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Ini khusus di Yohanes 10 ya. Saya mencatat ada 3 alasan mengapa senang berserah pada Yesus, khusus di bagian yang kita baca tadi. Saudara, kita lihat satu persatu secara cepat. Ayat 27. Yang pertama, mengapa senang berserah pada Yesus? Alasan pertama, karena Tuhan Yesus mengenal orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mengenal orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ini orang kelompok orang Yahudi datang bertanya, coba, apakah engkau betul-betul Mesias? Dan Yesus berkata, tadi apa yang kulakukan, harusnya kamu sudah tahu bahwa aku betul-betul Mesias. Tapi mereka kecewa dan mereka menolak. Kalau kita lihat mulai dari ayat 22, saudara, secara khusus mulai dari ayat 25. Saya baca ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Dan Yesus mulai menjelaskan tentang domba-domba. Domba-domba-Ku. Jadi, saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu mana yang domba, mana yang bukan domba. Di gereja juga Tuhan tahu siapa yang domba, siapa yang kambing, siapa yang bukan domba. Ya, biasanya kalau diumpamakan domba dan kambing. Dan Yesus adalah gembala. Gembala dia tahu persis, dia kenal. Saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Memang ayat 27 ini menarik. Ayat 27 pertama bilang begini, domba-dombaku mendengar suaraku. Kemudian kalau kita baca ayat ini, coba kita baca lagi. Kita baca sama-sama. Pikiran kita jalan, coba kita baca. 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan suaraku. Sebenarnya pikiran kita pasti begini. Domba-dombaku mendengar suaraku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Betul kan? Pikiran kita begitu kan? Tapi ini tidak. Dibilang, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka begitu takut. Logika berpikir, bahasa kan pikir, domba-dombaku, ini kan menjelaskan tentang domba. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mendengar suaraku. Ya tak? Tapi tidak. Aku mengenal mereka. Aku mengenal. Pendengaran di sini saudara, memang domba-dombaku, yang lain bukan domba. Tapi kalau domba-dombaku mereka merindukan, mereka dengar suaraku dan aku kenal siapa mereka. Saudara-saudara, domba-dombaku di sini Tuhan Yesus menegaskan tentang orang-orang yang betul-betul mengikuti, yang dengar suaranya dan yang mengikuti Dia. Saudara, Tuhan Yesus mengenal. Tuhan Yesus tahu yang mana domba, mana yang bukan. Tetapi juga Tuhan Yesus tahu keberadaan domba ini, kondisinya, apakah domba ini sakitkah, apakah domba ini sedang dalam keadaan kecewakah, apakah domba ini sedang dalam keadaan bergumulkah. Kadang-kadang kan ada di antara kita ada pergumulan, tapi kita simpan, kalau belum tidak tahu, boleh, ya. Kebiasaan saya juga dan beberapa dari Bapak Ibu pasti begitu. Kalau kita punya anak, punya cucu, punya suami, punya istri, kita rasa sakit, kita berusaha tidak tampak, kita berusaha. Nanti kalau supply betul lalu pingsan, kalau sakit ternyata, betul kan tidak? Apalagi kalau ibu-ibu ngurus
ngurus bayi, ngurus anak sakit, walaupun ibu sudah sakit. Aduh, dia bilang, tidak. Nah, saudara, ada beberapa cerita inspiratif. Saya tidak bicara tentang ibu. Saya lalu bicara ibu, sebelum bicara perempuan, dia bilang, emangnya cuma perempuan yang baik, bapak juga bagus. Satu kali, bapak ada keluarga, mamanya meninggal masih muda, waktu anaknya masih bayi. Jadi tinggal bapak dan anak perempuan. Dan bapak ini dia sayang sekali dengan anak perempuannya. Tapi bapak ini pekerjaannya sapu-sapu jalan. Dan tiap kali mau makan, dia cuma mampu beli makanan 1 bungkus. Dia bilang, adik makan, biasa begitu, adik makan. Tapi adik ini mulai mengerti, saya makan, bapak saya hanya makan yang sisa saja, tidak ada. Kemudian satu kali dia lagi makan, bapak makan dulu. Dia, tidak, adik makan, bapak kenyang. Kenyang gak betul? Tidak dong? Bapak sudah kenyang. Begitu juga saudara banyak kali. Ya, biasanya mama-mama juga begitu. Ayo, ya ini ada telur rebus, berapa begitu terus setengah mati. Mama saja Pak. Mama kenyang, mama sudah lama makan telur. Beberapa minggu mama sudah dulu makan telur. Padahal, nah saudara yang saya katakan Tuhan Yesus Kristus. Yesus kenal dengan semua pergumulan kita, sekalipun kita sembunyikan, tapi dia tahu. Nah, tahu itu dalam rangka apa? Saudara-saudara, memang ini saya tidak bicara tentang konteks ini. Saya sedang bicara tentang gambaran bagaimana Yesus tahu keberadaan kita. Satu kali Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-murid, menyeberanglah, pergilah kamu duluan. Dan Tuhan Yesus berdoa di bukit. Sementara dia berdoa, murid-murid di danau Galilea itu sudah ditimpa angin sakal. Wah, mereka sangat ketakutan, sehingga mati dari. Tetapi saudara, kita menjelaskan di kitab Markus, Yesus melihat itu dari gunung. Yesus melihat dari puncak bukit, melihat betapa payahnya mereka mendayung. Nah, kata melihat yang digunakan adalah kata melihat sampai betul-betul mengerti betapa payahnya mereka. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dia mengenal semua orang yang percaya kepadanya, termasuk apa yang menjadi pergumulan kita, sehingga dia tahu betapa payahnya kita kalau kita dalam keadaan payah, dalam keadaan kesulitan. Dia juga tahu ketika kita dalam keadaan sukacita oleh karena pergumulan ada, tapi dia juga tahu kalau kita berperilaku bukan seperti domba. Ya, aduh, mana ini domba nakal, tapi ingat dia tahu mana yang domba, mana yang bukan. Kalau kita juga bilang ini kan berbagai gambaran. Ada bilang gandum dan ilalang, tapi ini domba. Dan gandum dan ilalang itu ada seolah-olah mereka orang percaya. Nah, ketahuan nanti dibuah baru kelihatan. Dan Bapak Ibu Saudara, karena itu kalau kita orang percaya, kita harus buktikan. Saya orang percaya melalui relasi dengan Tuhan, dengan Yesus, maka orang akan melihat kita menghasilkan buah-buah. Gandum ya gandum, gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama. Senang berserah pada Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bukan hanya mengenal kita oleh karena dia maha tahu, tetapi juga karena kita menunjukkan ciri hidup sebagai domba-domba. Ciri hidup kita apa? Coba kita lihat. Pertama, mendengarkan suara. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau kata mendengarkan, misalnya Ulangan pasal 6, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarlah dari bahasa Yunani itu artinya dengar dan lakukan. Ada orang kan suka dengar, banyak orang buka YouTube, firman Tuhan yang luar biasa, dia kan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, pintar sekali. Dia cuma mendengar untuk bangga dengan siapa yang khotbah, untuk merasa hebat yang berkhotbah. Tapi mendengar bukan dalam rangka melakukan. Kata dengar di sini sama dia begini, lakukanlah. Waktu Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah di surga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar melakukan, karena itu bukti bahwa kita domba adalah dari kita melakukan. Bukti bahwa kita adalah orang percaya dari apa yang kita lakukan. Yang pertama itu. Yang kedua, senang berserah pada Yesus. Mengapa senang berserah pada Yesus?
ayat 28. Senang berserah pada Yesus karena Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Sampai sini. Saudara-saudara, artinya apa? Tuhan Yesus memberikan hidup yang berkualitas. Ini tidak bicara semata-mata surga. Kan? Dikatakan, kalau percaya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal itu bukan hanya nanti kalau mati masuk surga, bukan. Tapi sejak orang itu percaya, sekarang ada hubungan yang baru antara dia dengan Allah. Allah sebagai Bapa, dia orang itu sebagai anak. Tetapi juga bicara tentang kualitas hidup. Perhatikan ayat 28a, aku memberikan hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah perjuangan hidup, kita harus mengalami, bukan kita sudah dijanjikan untuk mengalami hidup yang kekal, artinya persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau ada pergumulan, ada persoalan, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Tadi curahkanlah isi hatimu kepada Bapa di surga ya. Yohanes, Injil Yohanes itu Bapak Ibu Saudara, sebelum dia bilang percaya, sebelum dia bilang mendapat hidup yang kekal, dia mulai dengan pasal 1. Dia datang kepada bini kepunyaannya, mulai dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan kemudian dijelaskan firman menjadi daging. Dia datang kepada bini kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerima dia, menolak dia. Ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Mulai dari situ menjadi anak. Itu yang terpenting bagi kita ketika kita bertobat menerima Yesus. Kita menjadi anak Allah dan selalu berbicara sebagai anak Allah. Ini bicara tentang kualitas hidup, di mana sebagai anak kita bisa selalu bicara kepada Allah, karena Dia Bapa. Kita bisa selalu mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan Dia tahu. Bukan berarti kita bersama dengan Bapa kita tidak ada persoalan. Contoh, misalnya kalau di rumah anak-anak yang tinggal dari kecil, apakah anak-anak tidak bisa sakit? Sakit, sekalipun bersama Bapak, bersama Mama. Tapi ketika kau sakit, Bapak Mama akan perhatikan kau. Mungkin kalau demam, air, dikompres, biasanya anak-anak kalau sakit itu bayi-bayi juga. Kalau mamanya dekat dia, ada di sana. Walaupun dalam sakit, tapi kalau sudah didekat. Ada saat-saat tertentu, saudara, ketika kita mengalami pergumulan itu, oleh karena kita mendapat hidup yang kekal yang berkualitas dengan Tuhan, maka ada saya tak mampu mendekap saja. Allah tidak bicara, kita juga tidak bicara, hanya dekap saja. Luar biasa deh. Ini bicara tentang kualitas hidup. Jangan bicara tentang hidup yang kekal langsung fiksi pinggir surga. Tidak bisa. Kita ketika percaya Yesus, ketika terima Yesus, kita masih hidup di dunia ini. Dan ini punya perjuangan, punya pergumulan. Dan kita juga dipanggil menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kalau kita menjadi berkat dan hubungan kita dengan Tuhan tidak beres? Atau kurang bagus? Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan bagus, orang akan melihat keceriaan kita menjadi seperti Kristus. Jadi berkat melalui senyuman kita, kasih kita. Ya ego yang tinggi mulai pelan, kemudian dia dulu sombong, mulai turun-turun, dia jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tapi memang bicara yang kekal juga bicara tentang surga, ya tidak binasa ayatnya selanjutnya. Saudara-saudara jaga Tuhan, senang berserah pada Yesus karena yang pertama dia kenal orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita, di mana kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan berkualitas dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah. Tahu, kata tahu ini dari kata Yunani, oida, benar-benar tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal sejak sekarang. Hidup kekal yang kita miliki. Yang ketiga, terakhir, mengapa senang berserah pada Yesus? Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengenal orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, karena Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, nah ini agak panjang, Tuhan Yesus memberikan jaminan perlindungan bagi orang percaya.
Tuhan Yesus memberikan jaminan perlindungan bagi orang percaya. Saudara, artinya apa? Artinya bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya mengenal, bukan hanya memberikan hidup yang kekal, tetapi kepada orang percaya juga dia menjamin kelanggengan daripada hidup yang kekal, daripada hidup yang kekal itu. Kata kekal saja itu langgeng. Ayat yang ke-28 sampai ayat 38b, ayat 28b dikatakan begini. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini kan jaminan. Dan orang bilang begini, kenapa orang Kristen kok sok bilang mati masuk surga? Maaf ya, yang dimaksud orang Kristen adalah orang yang menyadari dosanya, menyadari bahwa dia membutuhkan juru selamat, dan mengundang Yesus masuk dalam hatinya menjadi Tuhan dan menyelamatkan dia. Nah, orang itu dia diberikan hidup yang kekal, kepastian keselamatan, tidak binasa. Itu janji. Dijelaskan begini. Dan mereka pasti, 1 Yohanes pasal 5 yang saya katakan tadi, pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Dikatakan sini, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya itu kapan? Terusnya. Saudara yang saya kasih Tuhan. Dan ada penegasan jaminan yang kedua. Jaminan yang kedua, seorang pun tidak akan dapat merebut dari tangan Tuhan Yesus. Dan ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan. Jadi kita sudah di dalam tangan Tuhan. Saya berapa kali sampaikan di mimbar ini, waktu saya bertobat tahun 83. Dulu Alkitab, dulu ada stiker gambar begini. Gambar, baru ada tulisan di bawah, hidupku dalam tangan Tuhan. Nah, kalau hidup kita dalam tangan Tuhan, siapa yang berani rampas? Siapa yang berani rampas? Ada? Tidak usah dalam tangan Tuhan. Di sini Panglima Polda berapa di sini saja. Dia dapat pegang uang 100.000 di sini. Kok berani rampas uang 100.000 di tangan itu? Atau Kapolda berani? Ini tangan Tuhan Yesus. Siapa yang berani rambut? Tidak ada seorang pun ini ditegaskan. Ini jaminan, saudara. Seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Tapi lebih tegaskan lagi ayat 29. Ayat 29 kita lihat. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, ini ada pelajaran. Pelajarannya begini. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, jangan sombong dan berkata, saya sudah percaya. Itu anugerah. Kalau tidak dipanggil, tidak. Jadi kita percaya itu karena Tuhan sudah memilih kita. Memang sulit untuk dijelaskan ini. Jadi seolah-olah begini ya, kita masuk gereja ini, semua pintu tertutup. Ditulis di depan pintu. Untuk masuk surga sampai pintu surga, contoh saja. Untuk masuk harus bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita ambil terima Yesus. Ketika masuk dalam kerajaan surga, buka pintu tertutup lagi, ditulis di belakang, Anda sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Gimana itu? Ya memang sulit kita pikirkan. Karena ada banyak orang lain yang Tuhan bisa selamatkan, tapi Dia pilih kita untuk mendapat anugerah dan kasih karunia. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang menjadi dombanya itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan jaminannya ini, Bapa yang telah memilih, Bapa yang telah memberikan domba-domba itu, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, lebih besar dari siapapun. Allah mencipta langit dan bumi, lebih besar dari siapapun. Dan ditegaskan ulang. Dan apa? Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apa artinya? Saudara, ini perlindungan ganda dari Allah Tritunggal. Kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, saudara, jadi dilindungi di tangan Tuhan Yesus, anak-anak, dilindungi ada di tangan Bapa, tetapi Roh Kudus berdiam di dalam diri kamu. Dan 1 Yohanes 4 bilang, roh yang di dalam kamu lebih besar dari apapun juga. Nah, kalau roh di dalam kita lebih besar dari apapun juga, dan kita dalam tangan Tuhan, hidup orang percaya dalam tangan Tuhan, suami siapa yang bisa rampas? Tidak ada. Jangan bilang begini, Bapak Pendeta, hamba Tuhan, itu saja yang tidak masalah yang Tuhan. Tidak. Saya melayani di Jogja dulu. Saya pernah membakar itu banyak jimat-jimat, termasuk cincin. Ada satu cincin. Itu Bapak itu dia tidak mau kasih, bilang cincin ini
saya bersemedi di Kali Sunan Kalijogo dan dapat cincin itu dan patung kecil sekali begini. Begitu tidak harus diserahkan. Nah awalnya kami sudah tahu sudah lama dulu, jadi patung itu dulu. Tapi cincin dia tahan lama, karena dia tahan lama. Ini orang kok sudah percaya tapi hidupnya selingkuh sana sini. Saya tahu ada beres orang ini. Saya masih muda waktu itu, anak muda masih. Baru kami layani Bapak, ada masalah, ada sesuatu. Kami doakan dan dia menangis, dia bilang saya masih simpan cincin. Ini cincin ini mahal sekali, 200.000 tempo dulu. Karena saya bilang serahkan semuanya supaya beres itu kepada Tuhan. Dan serahkan dan kami ambil, tidak bakar, ambil dan buang di sepiteng. Nah ambil saya mau cari sepiteng itu. Saya kasih begini. Sampai sekarang itu sepiteng itu masih ada sana dari tahun 2005 Pak. Di Jogja, bukan 2005, 1985. 39 tahun. Saya ketawa dia mencari cincin itu, cincin bagus itu. Di mana? Di benar dalam penjualan gereja. Saudara yang saya kasih tahu. Sehingga jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus kemudian ditegaskan lagi ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu di dua waktu supranatural, alat Tritunggal dan Roh Kudus. Satu, ambil saja. Siapa? Jadi perlindungan ganda Bapak Ibu. Sehingga kita pergi kemana saja, percaya saja dalam perlindungan Tuhan. Dia tidak meninggalkan biarkan kita. Tapi Bapak, kenapa ada orang percaya ini? Kenapa dia kerasukan setan? Kemungkinan ada dia belum dari Yesus. Mungkin. Saya habis pernah melayani dan bilang, Mas, ini kerasukan setan ibu ini. Jadi dia baru percaya dan kami udah bilang sudah ada yang pergi usir setannya, tapi setan tertawa orang ini kenal kamu. Saya tidak suka usir setan begitu tuh. Baru teman saya cari saya di tempat pelayanan, cari saya Pak Randa, masih anak muda. Dia pergi dari jauh, orang yang kerasukan setan tunjuk dia yang bikin saya sakit dia emosi, teman saya emosi, namanya Bugiman. Dan dia bilang dalam nama Yesus setan keluar. Setan mau fitnah terus orang berkelahi itu biasanya setan begitu. Kita tidak buat, tapi dia bilang itu dia, tuduh orang. Tapi saya beritahu saudara, itu pekerjaan setan. Dia berfitnah, ya, dia menuduh, karena setan itu artinya penuduh kan. Dia buat batu sandungan supaya kita jatuh. Tapi ingat, ada perlindungan. Tuhan Yesus memberikan jaminan perlindungan, bahkan perlindungan bukan ganda, triple. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuh. Kita di tangan Bapa, di tangan Anak Yesus Kristus, dan Roh berdiam di dalam diri kita, Roh Kudus. Siapa melawan kita? Tidak. Tapi jangan cari lawan. Alkitab bilang, tunduklah kepada Allah. Jangan saja dengan keyakinan iman menjalani hari-hari hidup. Berhubungan dengan apa lagi? Berhubungan dengan perlindungan saudara. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu adalah Yesus Kristus. Kita hamba-hamba Tuhan adalah alatnya saja. Kalau gembala menyeleweng, itu tidak pakai, itu gembala upahan. Gembala upahan itu cari keuntungannya sendiri. Kalau tidak menyenangkan dia lari. Ada tapi saudara, itu dijelaskan di Yesaya pasal 33 kan. Tapi Yesus gembala agung ini, dia ada selalu bersama dengan kita. Dia melindungi kita. Senang berserah pada Yesus. Mari pemain musik kita menyanyi lagu itu. Karena apa yang pertama? Dia mengenal kita. Domba-dombanya, dia kenal. Tapi kalau ada yang bukan domba sini, bertobat, buka hati terima Yesus. Tapi ketika kita adalah domba-dombanya, dia kenal kita. Sedalam-dalamnya termasuk pergumulan kita, seruan hati kita. Kadang-kadang kita mau berdoa, tidak tahu berdoa apa, tapi hati kita bicara kepada Tuhan. Dan ingat, Roh Kudus menolong kita untuk berbicara kepada Allah yang dari Bapa. Yang kedua, senang berserah pada Yesus karena Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Yang ketiga, senang berserah pada Yesus karena Tuhan Yesus memberikan jaminan perlindungan bagi kita sekalian. Saya tutup dengan satu ayat dalam Roma pasal 8. Kita baca sama-sama Roma pasal 8. Kita baca pelan-pelan itu ayat 31. Roma 8 ayat 31. Kita baca pelan-pelan.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa? Tidak ada. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Lanjut. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya Bapak. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, nanti kita sama-sama, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lanjut. Aku mengatakan kebenaran dalam Yesus. Aku tidak berdusta. Suara hati itu bersaksi dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Sakit? Tidak. Ketelanjangan? Tidak. Maut sekalipun? Tidak. Tidak ada seorang pun. Karena itu berserah pada Yesus luar biasa. Senang berserah pada Yesus. Kita berdiri, kita menyanyi lagu ini 5 ayat 5. Sampai dia datang. Ada yang berserah, tapi kalau dia sudah datang tidak harusnya stop berserah sudah. Tapi kita menyanyi sampai ayat yang ke-5. Mari kita berdiri. Mari sikat. Senang berserah pada Yesus, teduh sadar di dadanya, merdu suaranya seperti biasa, lembut hiburkan. Kalau bayi menangis, sadar di dada mama ke papa, opa ke oma, kemudian mulai bicara, tidurlah. Tapi Tuhan tidak bilang begitu ke kita, tidurlah, hiduplah, semangat. Senang berserah pada Yesus. Ayat 3.